Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kiranya Allah senantiasa memudahkan kita, menguatkan kita, dan juga membuat kita paham dengan ilmu yang kita senantiasa berusaha untuk terus menambahnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ya Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah mudahkan dia untuk paham ilmu agamanya. Nah, semoga kita termasuk orang tersebut ya, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atas kita, karena kita terus berusaha untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan kita untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali dalam acara di kajian Tazkiyatun Nufus. Ya, kajian yang kiranya penting untuk kita ketahui bersama, karena hati kita adalah hati yang mudah sekali berbolak-balik. Hati yang kiranya kadang ya mudah untuk melakukan, rajin untuk melakukan ketaatan, namun sebaliknya terkadang berat, malas untuk bisa melakukan amal ibadah, untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, dan malah sebaliknya semangat dengan perbuatan maksiat. Nah, inilah kita manusia yang berbolak-balik, dan Allah lah yang menggenggam hati kita. Kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati kami ini dalam agamamu. Kita memohon kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak ada daya upaya kita. Kita tidak mampu, bahkan untuk diri kita sendiri kita tidak mampu. Maka kita memang butuh kepada bantuan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolonganmu, bantulah aku. Untuk apa? Untuk mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Dan husni ibadatik, dan bisa beribadah sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan kita sebagai manusia benar-benar tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita selain daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Maka apa yang mau kita sombongkan? Apa yang ingin kita besarkan, ya, kita banggakan? Apa yang membuat kita menjadi ujub dan takabur? Tidak ada, ya. Semua apa yang kita lakukan tak lain tak bukan itu atas izinnya Allah, atas bantuan Allah, atas karena Allah masih ingin kebaikan kepada kita. Maka kita jaga perbuatan tersebut, jaga amalan tersebut, jaga hati kita tersebut, agar kiranya tetap Allah berikan kebaikan kepada kita. Karena kita takut termasuk orang-orang yang kiranya Allah tidak inginkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Dijauhkan kita dari kebaikan menuntut ilmu, dijauhkan kita dari mau menerima nasihat, dibuat hati kita menjadi keras. Karena apa? Karena kita tidak berusaha untuk kiranya mengobati hati kita yang sakit. Karena tidak ada satupun di antara kita yang maksum, terpelihara dari dosa. Setiap kita pasti melakukan yang namanya dosa, pasti jatuh kepada dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah, ya. Dia segera menyadari dan segera mengimbangi perbuatan dosanya itu dengan perbuatan baik. Yang moga-moga kiranya perbuatan baik kita itu bisa menghapuskan dosa yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, di kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari ikhlas, ya. Banyak sekali kita dapati definisi dari ulama-ulama, ya, berbicara tentang masalah ikhlas.
Nah, ada juga sebuah definisi lainnya dari Imam Tuzun Nurain, ya, Al-Misri. Dia mengatakan bahwasanya ikhlas itu, ya, tatkala engkau beribadah, engkau tidak memperdulikan apa dari perkataan manusia, baik itu pujian ataupun juga cacian. Nah, coba kita lihat ya. Kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kita selama ini dalam beribadah? Apakah kita masih memperhatikan pujian dan cacian manusia? Apakah kita selama ini semangat ibadah ketika banyak manusia, di hadapan banyak manusia, dipuji oleh manusia, kita menikmatinya? Dan kita merasa tidak enak, tidak semangat, tidak mau ibadah ketika dicaci manusia. Atau karena takut dicaci manusia baru kita beribadah. Nah, coba kita introspeksi diri kita. Kita tanya pada hati kita masing-masing. Apakah perasaan-perasaan seperti ini masih menghinggapi di dalam diri kita? Kalaulah itu masih ada, maka berusahalah. Maka ketahuilah kita sangat butuh untuk memperbaiki hati kita. Untuk menata agar kiranya hati tersebut bisa kembali kepada jalan yang sebenarnya. Kembali untuk bisa ikhlas, ya, untuk bisa memurnikan segala amal ibadah yang kita lakukan benar-benar lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini ya, kita harus tahu bahwasanya innallaha la yaqbalu. Sesungguhnya Allah tidak menerima, ya, amal ibadah yang tidak ikhlas, ya. Jadi Allah hanya menerima ketika amal ibadah tersebut ikhlas, ya. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, ketika amal ibadah tersebut tidak benar-benar kita berikan kepada Allah, kepada yang berhak menerimanya, maka itu tertolak. Ya, ini yang dikatakan oleh Hasan Basri, ya. Dia mengatakan berapa banyak amal-amal perbuatan, amal ibadah, suatu amal yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak baik tersebut. Dan berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena perbuatan ikhlasnya. Ya. Ini ada sebuah kisah yang cukup menjadi pelajaran besar bagi kita. Pernah suatu hari, ya, Rasulullah itu membentangkan kainnya, kiranya ingin mengumpulkan sedekah dari para sahabat. Maka ketika itu datanglah para sahabat, ya, ada yang memberikan 1000 dinar, ya, diberikan 1000 dirham, ya, di tempat tersebut dia berikan. Kemudian datang sahabat yang lainnya dengan 1 dirham. Artinya 1000 dinar, 1000 dirham dengan 1 dirham. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Maka tatkala itu para sahabat heran. Bagaimana ya Rasulullah 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham? Maka apa kata Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya 1 dirham yang diberikan oleh sahabat Ansar ini ternyata bisa mengalahkan 1000 dirham yang diberikan oleh sahabat lainnya. Karena ternyata 1 dirham yang diberikan oleh sahabat Ansar ini, itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki. Artinya dia memberikan apa yang dia miliki semuanya, sepenuhnya. Dan dia ikhlas dengan memberikannya tersebut. Kemudian yang 1000 dirham ini ternyata dia adalah sahabat yang kaya. Dia masih memiliki hartanya yang lain selain dari 1000 dirham yang dia berikan. Masya Allah. Nah, coba lihat sahabat yang dimuliakan Allah. Ternyata dari sini yang Allah nilai itu bukan dari kuantitasnya, bukan dari banyaknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Katakan dalam hadis, ya, jelas katakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak melihat, ya, sama sekali kepada fisik kalian,
tampang kalian, ganteng, cantiknya kalian, tidak, Allah tidak lihat. Dan Allah tidak melihat kepada harta kalian. Ya Allah lihat adalah kepada hati kalian dan juga kepada amal ibadah kalian. Hati, ya. Di sana berarti sangat berperan penting, ya. Hati tersebut yang membuat diterima tidak diterimanya amal ibadah kita. Yang kita ketahui jelas, ya, syarat diterimanya amal ibadah itu diantaranya ada 2. Yang pertama ikhlasun niyah, ikhlas niatnya, ya. Dan kemudian yang kedua mutabaah, sesuai dengan contoh oleh Rasulullah. Ini yang sesuai dengan hadis yang tadinya kita bacakan. Allah tidak melihat, ya, tidak memandang kepada tampang kita, ya, ganteng, cantik, ya. Kemudian tidak juga memandang kepada harta karena dia seorang yang kaya raya, tidak, ya. Yang Allah pandang, ya, dari kita bagaimana hati kita dalam beribadah tersebut, dalam beramal tersebut. Apakah betul-betul kita berikan, ya, amal kita kepada Allah atau tidak? Allah yang Maha tahu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.